Masalah toleransi aku sih gurung-gurung pating Bangsat kon ngerti aku toleransi ku mau jawab kayak ngono gara-gara poster sing cuk. gurung isen rawang sih aku sebenarnya masalah toleransi gitu. Tapi yo nah masalah toleransiku sing bendino-dino yo koyo di stream contohnya ngono yo ono yo arek-arek sing moro-moro bahas deh Tuhan agama ngono moro-moro ono. Wah, sumpah sih. Makane tapi Tapi gak kan masalah sih. iya nggak masalah tapi tetep tanggepin aku. Iya, tapi emang repot sih masalah toleran itu kadang nggak semua orang nerima sih Iya, masalah. dan iku apa meneh nek wis ana apa iki lho. Apa nek wis nyangkut di hubungan iku lho. Hubungan beda agama kan temboknya dhuwur ya iku. Iya, Cur. Temboknya kan dhuwur iku. Iyalah. Tapi Kan temboknya dhuwur tapi masalah apa apa? namanya selagi kan kepercayaan itu kan emang masing-masing ya. Tapi kalau misalnya kalau contohnya kayak tadi ya, kayak beda agama tentang hubungan ya, Iya. itu tergantung itu sih, tergantung hati nih masing-masing. Lah ya mangkane iku kan ya koncoku kan ono yo an iku sing seneng beda agama pisan. Jadi ini asik lah ya. Dudu asike wis kadung nyemplung, kadung Ya. kene, kadung ngancep. Angel metune dene. Iku wis di kandhane mbek pira wong ya iku? Papat tinggal 5 wong ya. Aku termasuk aku pisan yo. Ngene lho nek awakmu sik pengen terus iku kehidup sesuk iku bakal ajur, Bakal repot lah. bakal repot pisan. Soalnya dirimu nggak ngurusi udakmu tok, ngurusi mbek agamane. Iku sing susah. Tuh, tapi kalau misalnya beda agama dalam pernikahan kan susah ya emang ya. Paling tapi kalau misalnya jadi satu kan mas contohnya cowok atau ceweknya itu pindah sesuai agamanya. Nah kan, ya kan tergantung atine pisan kan iku gak iso no. Masa yo ujuk-ujuk pindah gara-gara wes apa cewekku agamane iki kan ini. Lah Rehan? Hah? Rehan? Nah, kan pindah gara-gara cewek. Oh, iya. Katanya sih gitu. Aku nggak tahu bener pastinya ya. Cuman katanya anak-anak itu emang kejadiannya kayak gitu. Dia itu dulu punya apa namanya itu punya cewek. Nah, ceweknya kebetulan Kristen. Lu kan juga nggak tahu kalau namanya Rehan, nama pertamanya Rehan itu ada Muhammadnya. Gak ngerti aku. Nah. Nama aslinya Rehan itu Muhammad dulu itu. Sekarang jadi Felix soalnya udah ganti agama, ganti ke Kristen. Terus wong tuane tetap Felix. Islam. Masalah ya kalau orang tuanya ya. Kalau nggak salah orang tuanya masih Islam deh. Kalau nggak salah ya, aku kurang tahu. Nah terus saiki piye hubungane Pak? Lancar nggih? Lancar buktinya sih masih di rumah. Masih aman aja. Masih aman aja. Mbek sing iki sing goroe pindah agama iku. Wah, nggak tahu kalau itu enggak lah. Enggak kayak Tapi tetap kalau misalnya sampai dia nggak balik lagi, berarti emang dia itu passionnya udah di yang diyakini sekarang. Wis nyangkut ya. Wis nyangkut. Itu kan sebenarnya itu keyakinan itu dari hati masing-masing. Cuman pemicunya itu ada tersendiri. Ya itu sih makanya challenge ya dek kono. Bukan challenge ya itu ya kayak cuma kamu yakin sama ini apa enggak? Kalau enggak yakin kan apa? Iya kan hati sih kono. Hati. Kamu kan nggak ngerti lah misalnya masih aku udah sekarang ganti tapi nggak setiap kali aku melakukan kewajibannya. Kau kan nggak ngerti lah misalnya nanggung HP ku udah masih ada Alkitabnya, masih ada bukunya. Lihat nih. Mereka enggak. Apa salah ya? Tak baca tuh. Tapi apa masalahnya baca toh? Kan enggak ngaruh nggak sih? Nah, jeleknya kadang tuh orang-orang juga kayak gitu. Nah kan berarti kan sudut pandangnya mana kan? Karena sebenarnya itu semuanya tetap POV orang-orang kan, POV masyarakat ya kan. Iya, aku pernah dulu pas mau apa namanya itu meninggalnya kakakku dari saudara nenek ya. Itu aku belajar doa Konghucu. Awamu? Iya. Doa Konghucu ya.
Nanti masa dek jadi- batu dengan dek batu. Enggak, jadi ada dupa. Iya, dek dupa. Gitu, pakai dupa. Nah, kita kan di atas kematian, pas kematian kakakku kan, kita berdoa kepada Dewa Matahari supaya iya, kalau di Jepang kan Amaterasu ya. Iya, iya loh. Tapi kalau Orang amat teras. kan Dewa Matahari. Hah? Loh, Masa iya? Amaterasu Dewa Matahari. Gak Shinto. Searching. Loh, enggak. Lihat Dewa Shinto apa? Dewa Shinto sing Amaterasu, tapi kayak kan aku bilang itu kayak contohnya itu di Jepang ya kayak Amaterasu, tapi yang kayak kemarin pas berdoa itu disebutannya Dewa Matahari aja. Aku dituntun itu pas apa namanya itu pas mau berdoa, ini ya doanya kamu pegang gini, 3 gini. Itu hitungannya dihasut gak sih? Hah? Dihasut? Enggak, soalnya aku emang kepengen berdoa sendiri. Umur aku pengen dungo. Loh, soalnya kan aku bukan karena aku kepingin pindah, enggak, cuman aku cuma kepingin mendoakan kakakku sesuai dengan apa yang dia yakini. Aku nggak meyakini tentang agama mereka, tapi aku pengen berdoa dengan apa yang mereka yakini. Paham nggak maksudku? Iya. Aku berdoa aku di situ. Masih ada videonya nggak salah. Masih nyimpen aku. Terus kok bisa marah-marah pindah? Nggak pindah. Nggak sampean. Aku tak. Iya. Dari Kristen ke Islam. Pengen nih. Kalau bawaan. Bukan bawaan. Pengen nyoba. Sebenarnya dulu itu karena kecelakaan ya. Ya kecelakaan yang aku maksud tuh. Jadi dulu itu kayak ada problem lah di dalam keluarga. Jadinya orang tua bilang keluarga dulu aku itu bapakku dulu itu Kristen banget, Kristen tulen. Dia sampai diri, kalau seingatku dari cerita orang tua ya, dia itu sampai mendirikan gereja sendiri. Oh iya? Iya, dia bikin gereja. Terus nggak ono opo-opo ngono? Partner pas bangun? Hah? Pas bangun nggak ono opo-opo ngono? Nggak ono percikan api ngono? Kalimantan bos, bebas. Oh iya? Iya. Oh, sama Kalimantan? Aku dulu Kalimantan. Dulu ceritanya bapakku itu, kenapa kok bisa sampai ketemu sama ibuku di Surabaya? Ceritanya dulu bapakku itu punya perusahaan kayu. Oke. Perusahaan kayu. Kebetulan ada di Kalimantan. Kalimantan kan pusatnya emang di situ kan tempatnya kan. Sama dia juga ada perusahaan lagi itu di Surabaya, dekat di daerah itu loh. Surabaya Timur, Utara, Selatan, Timur, Barat. Nggak tahu ya tempatnya Surabaya, pokoknya daerah-daerah Surabaya lah. Habis itu kolaps, bangkrut. Akhirnya kolaps. Tak kira kolaps. Enggak, kolaps. Aku bilang ada S-nya. Habis itu dulu pas masih jaya-jayanya dia emang agamanya kuat banget. Kuat banget. Aku dulu, kayak kan ngerti sih. Namanya nonis ketemu sama Islam pas masih kecil kan jadi ngikut sama yang Islam kan. Dulu itu aku pernah sampai nyanyi wali. Ngerti nyanyi wali apa? Tasa Jingha itu, ingetan? Tahu kan? Aku nyanyi tuh di depan almarhum. Di depan almarhum aku nyanyi. Ditempeleng aku. Nah, kamu nyanyi apa kamu? Itu salah satu contoh intoleransi orang tua aku kayak gitu. Lah misalnya kamu bahas toleransi yo, iku intoleransi ya. Intoleransi. Apa aku. Jadi aku pernah nyanyi gitu, ditampar aku ceplak. Nyanyi kayak gitu lagi tak tampar kamu. Emang gara-gara wes Kristen tulen ya? Iya, Kristen tulen. Emang bener-bener Kristen tulen. Kristen nyel. Habis itu ya Pak, enggak nyanyi kayak gitu lagi. Lah kok malah ngikut sekarang. Loh, berarti Bapak sama Ibu pindah-pindah? Ibu yang pindah. Ibu yang pindah. Ibu gini, jadi ibuku awalnya emang Islam. Lahirnya emang Islam. Terus ketemu bapakku, jadi ikut ke Kristen.
Jadi ibuku yang Kristen. Ah. Habis itu aku kan ujungnya kan berarti ikut Kristen juga kan. Ya. Nah, setelah bapakku nggak ada, adalah beberapa tahun itu kejadian yang nggak mungkin aku cerita. Karena itu masalah pribadi. Iya. Ujung-ujungnya ada masalah keluarga. Aku dibawa dari Kalimantan, dibawa ke Surabaya. Pas di Surabaya, kan keluarga-keluarga Surabaya kan rata-rata Muslim ya. Jadi dari semua keluarga Muslim yang Kristen aku doang aja di situ. Oh, jadi udah kamu masuk Islam aja ya. Ya udah masuk. Oh ya, lingkungan ya. Iya, itu juga masuk di ranah lingkungan. Lingkungannya wis Muslim kabeh. Iya. Meskipun wongso berarti men. Habis itu ya wis jalan. Tapi aku sama temennya almarhum kan sering deket tuh. Temen almarhum itu emang Kristen tulen juga. Dia itu saksi. Kamu ngerti kan yang namanya saksi Tuhan, saksi Yehuwa, tahu kan? Yeah. Nah, sing temennya almarhum itu saksi Yehuwa. Dari dulu, dari zamanku masih TK, aku udah diajarin. Tapi bukan yang ke arah negatif ya, di arah cuman buat kehidupan sehari-hari biar lebih baik. Dengan nilai-nilai agamanya yang dipercayai itu. Tapi tapi nggak didoktrin kan? Enggak. Cuma sekedar iki tok apa? Sekedar kayak ilmu tok ngono. Ilmu yang sesuai dengan ajaran yang namanya juga Kristen, Alkitab ya, Injil ya. Injil dan Alkitab lah. Bukannya Babel. Oh gitu ya. Babel itu apa? Oh gitu ya. Enggak, Bible itu nama lain dari Alkitab. Bible. Oh. Iya. Bible itu nama lain dari Alkitab. Biasanya itu dipakai orang Katolik kalau nggak salah. Oh, sampean berarti apa Kristen apa? Protestan. Aku Kristen Protestan. Oh, Protestan. Lek dibilang sekarang itu ya, karismatik ya. Hah? Kristen karismatik ya kalau nggak salah sekarang namanya ya. Siaku. Apa nego? Ada. Siapa menit? Bahasanya siapa itu? Loh, ada. Cari. Oh, makanya banyak-banyak nyari tercingo. Gak ngerti aku bahasanya kenal apa. Enggak, itu dari dulu udah ada. Kristen karismatik. Ada yang namanya Kristen karismatik, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Aku tuh pernah cerita sama Mas Helmi ya. Iya. Ya tentang keagamaanku ini juga kayak susah lah. Ya repot lah. Masih belum srek. Srek di apa nih? Semuanya. Hah? Srek di agama nih itu? Bukan. Jadi aku belum srek bener-bener masuk gitu loh. Jadi kayak sering apa namanya itu ngingkar. Oh. Hybrid. Tengah-tengah. Saya netral. Nggak melakukan mana-mana pun. Zona aman. Repot emang. Domba yang tersesat. Anjir. Sebenarnya kalau misalnya kamu tanya tentang pengalamanku, bagaimana rasanya berada di dua agama ini, banyak. Sumpah. pas bisa jadi minor. Oke, kita mulai dari minor. Pas bisa jadi minor kan saya di Kalimantan ya. Iya, masih di Kalimantan. Kalimantan ini apa ya ikunnya mayoritasnya pisan ya? Kalau Kalimantan mayoritasnya memang mayoritas besar tetap Islam. Oh, tetap Islam. Cuman Kristennya juga banyak. Oh ya, seimbang berarti. Seimbang. Kalau Kalimantan seimbang. Kalau tempat tinggalnya kota asalnya almarhum ayah itu kan Manado. Itu jadi lebih banyak mayoritasnya juga ke Kristen. Oh, Manado Kristen. Kristen sama Katolik lah. Nah, berarti malah minoritasnya Islam ya di kono. Iya, kalau setauku kayak gitu. Kan banyak Chinese ya di sana, di Manado. Iya. Gak ngerti info.
Setauku kayak gitu, setauku lumayan banyak Chinese-nya di sana. Terus Gitu. Manado, Ponti, Manado, Ponti, Balik. itu kalau nggak salah dua itu yang lumayan banyak Chinese-nya, tapi rata-rata pindah ke Jakarta sama ke Surabaya. Makanya sebutan Cindo. Yo, itu. Tapi sebenarnya Cindo juga banyak di Surabaya. Kan Cindo kan kayak iya. gini. Kan Surabaya kan dulu kan memang tempat perdagangan kan. Iya sih. Sama Jakarta sama Cina kan. Ya, Jakarta sama Surabaya. Surabaya. Tempat perdagangan pas tempo dulu kan. Nah, orang Chinese kan banyak pedagang kan. Jadinya banyak yang pindah ke tempat area perdagangan. Makanya jupuin deh kon. Tuh. Apalagi dua kota ini kan dua kota besar. Tapi sampean pernah nggak sih di Gresik iki kan Gresik kan mayoritas Islam ya kan. Terus piye tanggapannya wong-wong? Di perumahan kono mah ya. Aku bakal didelok piye? Aku kalau itu aku nggak seberapa berani ya. Kalau misalnya tentang statement bagaimana pandangan orang mereka kepada orang yang minoritas, aku sebenarnya nggak seberapa sampe berani. didelok iki piye mbek wong-wong? Didelok sebagai apa? Didelok sebagai dilihatnya sebagai apa? Kan di sekitar perumahan situ. Nah, dilihatnya sebagai apa? Maksudnya apakah masih dengan iming-imingan sing kayak tonggo nyerecos, yang nyeremes iku? Apa sing emang langsung ke arah wong ki sing ngene. Enggak sih, kalau misalnya aku sendiri kan emang bukan sosial banget kan. Aku orang jadi kayak bodo amat. Jadi aku nggak pernah mendengar kayak kecerewetan tetangga sih. Enggak gosip. Enggak ada pun satu pun enggak. Kalau gosip ada. Kalau ada gosip pun tak peduli aku. Lah gini aja. Kira-kira dari gosip mereka bisa ada timbal balik ke aku nggak? Mereka ya, contoh mereka ngegosip tok, terus bikin kepengen mana-mana sih aku. Kalau misalnya dari mana-mana sih aku dapat duit, aku tanggepin. Nah mereka kan nggak ngasih aku duit. Nah nggak sesekali kesulut? Nggak ada. Kesulut amarah rada. Aku dibales. Nggak ada. Nggak ada. Termasuk orang yang aku takutin bukan dari aku dari orang rumahku itu sendiri. Orang rumahku emang udah tua kan. Terus udah nenek-nenek lah. Nah kalau kesulut dikit itu kadang takutnya kebawa emosi sampai semuanya itu dilawan aja, nggak mikir panjang. Jadi contoh kayak aku udah di situ udah tenang, tapi dengan adanya orang rumah yang disenggol sedikit itu udah marah-marah. Aku takutnya nanti orang yang kena senggol itu nggak terima. Aku takutnya itu toh. Sebenarnya. Tapi nih, semisal apa kan di keluargamu kan iki ngerti kan ya sampean teko server sebelah kan. Nah, nih misal ono teko keluarga iku sing ngesulut iku, ngebahas iku. Enggak ada sih sebenarnya. Enggak, nek ono kan mesti kan nggak mungkin dong menungso ono pikir utak api terus kan nggak mungkin dong. Iya, ada. Manusia bersih terus itu kan tidak ada. Iya. Mesti ada satu pikiran kotor. Kalau aku cuma tinggal satu, cerita ke ibu, terus ya udah. Habis itu ya aku sama ibu kan emang jauh kan, berjauhan kan sekarang kan. Ibu jauhan? Berjauhan itu ibuku sekarang kok udah di Malai kan, kerja di Malai. Habis itu hubungannya by telepon aja kan. Ya udah. Karena aku sama ibuku kan bener-bener sama-sama sibuk banget lah ya. Yang satu sibuk kuliah sama main, yang satu nih sibuk kerja. Jadinya itu udah sama-sama sibuk, gak ngurusi hal-hal kayak gituan. Jadi kalau misalnya kita lagi hubungan, contoh ada salah satu keluarga yang memang lagi ngegosipin keluargaku lah, ngegosipin gini, jelek-jelekin gini. Aku sama ibu bilang, nggak usah dibenerin lah ya, apa namanya. Mereka juga ngasih timbal balik apapun. Soalnya pikiranku sama ibuku sama. Kalau mereka nggak ngasih timbal balik, contoh dalam segi keuangan, dalam segi material, ya udah biarin gitu loh. Nanti kan capek berhenti sendiri. Dan misal saya kan dirimu kan
hitungannya Islam ya. Ya, Pin, nyoh segini. Pindah gelem. Mau nggak? tergantung. Tergantung. Enggak lah. Kalau misalnya ini walaupun tanpa ini pun, aku kalau misalnya mau pindah terserah, bebas. Tapi benar-benar dari hati. Soalnya namanya agama itu keyakinan. Lah ya bakal buat terima nggak misalnya pancingan nggak? Enggak akan. Nggak akan. Soalnya nggak ada pun kalau misalnya aku aku tuh orangnya walaupun emang nggak seberapa menaati perintah, menaati ajaran, tapi kalau misalnya aku udah percaya, udah cukup satu aja. Kayak maksudnya kan ada orang yang mancing-mancing. Tuhan tuh nggak ada, kamu pindah sini aja, ada Tuhannya. Biasanya gitu kan? Biasanya gitu, ada ajaran gitu. Loh, kadang ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku Tuhan itu emang nggak kelihatan tapi ada. Jadi cukup yakin itu aja. Walaupun apapun agamanya ada. Orang kenapa kok bisa FOMO? Soalnya dia itu masih belum menemukan agama yang dia benar-benar pas dengan dirinya sendiri. Sama ini termasuk orang FOMO nggak sih? Enggak. Kok iso nggak? Loh, kok bisa menilai nggak FOMO? Soalnya gini. Dari sudut mana? Soalnya gini. Kenapa aku bisa bilang aku orang nggak FOMO? Mungkin FOMO dalam artian bukan hal teknologi ya. Teknologi emang suka FOMO, aku suka lihat-lihat. Iya, teknologi bisa ya. Kalau misalnya hal-hal keyakinan itu nggak FOMO sih, kayak satu aja udah nyusahin. nggak nyusahin. Satu aja aku susah buat ngejalanin, apalagi aku mau pindah-pindah gitu loh. Kan bukan malah gampang sih pindah-pindah. Enggak. Justru enggak. Kalau misalnya kamu pindah-pindah, kamu bakal belajar lagi dari awal. Loh. Lah tapi kan seenggaknya kan nggak ada sistem satu dek gitu. Misal kayak apa nih di Islam kan kayak sholat. Kan nggak ada kan kayak gitu di lain kan. Loh, gini guys. Aku udah Islam aja sholat tak tinggal. Yo, sholat tinggal. Kamu ngerti aku pas Kristen apa? Hari Minggu. Ngerti kan hari Minggu waktunya apa? Kartun. Tak tinggal aku sekolah Minggu, gak berangkat sekolah Minggu aku. Gak bakal sekolah Minggu, gak berangkat kebaktian. Hari Kamis pindah gak pindah. Nah itu kan, aku bilang gak FOMO, soalnya aku satu aja gak bisa ngejalanin, aku pindah-pindah. Kebaktian, gak dateng. Ayo, hari Minggu, kebaktian ya. Iya. Aku kan sama teman almarhum ayah kan selalu dijemput kan. Soalnya dulu masih belum ada kendaraan kan. Hari Minggu ya, jangan lupa kebaktian. Iya. Gak dateng aku. Besok minggu depan nih. Teh Kelvin. Iya. Ayo kebaktian. Aku lagi tangi turu. Ngerti sendiri kan? Kenapa? Kok nggak FOMO? Apa pisan sih masyarakat ini kok emang angel masalah soal nerima agama beliau? Pertama, apa itu gara-gara pendidikan, apa gara-gara emang dene apa masyarakat itu emang lagi julid sih, kayak lagi pengen ngerusuh tok. Ya, aku nggak tahu ya kalau misalnya memang cuma pengen ngerusuh aja. Tapi biasanya itu emang gara-gara pendidikan. Yang pertama, kita lihat aja lah di negara-negara besar, ada nggak yang ngejulitin orang beribadah? Justru nggak ada. Nggak ada ya udah. Berarti yang pertama kita tahu sendiri di Indonesia itu pendidikan itu masih sangat kurang dan minim. Ya, minimnya itu bukan minim sekolah banyak, cuman kualitasnya memang tidak merata. Berarti kan kalau bisa bilang gitu kan kita juga harus bukan nyetarain, kayak ngeselarasin antara apa guru sing mayoritas dari kubu mayoritas sama minoritas. Sebenarnya nggak gitu ya. Kalau misalnya dari guru dari sekolah sendiri sebenarnya itu kenapa sih gini ya dari awal? Kenapa sih kalau di Islam itu menyarankan untuk
yang mengajar pertama kali itu ibu. Nah, bilang itu ibu itu madrasah pertama. Berarti kenapa? Berarti apa? Orang yang mengajarkan tentang menghargai, toleransi dan lain-lain itu dari orang tuanya itu sendiri sebenarnya, bukan dari sekolah. Sekolah itu disiapkan buat menjalani kehidupan bermasyarakat. Tapi kalau untuk jadi kayak apa ya bilangnya ya? Seperti apa sih bilangnya itu? Kayak jadi dirinya anak ya. Itu yang buat awal-awalnya itu emang dari orang tua. Nah, kalau orang tuanya sendiri aja udah ngedoktrin jelek, ya udah belakangnya bakal jelek juga. Maksudnya ngedoktrin jelek itu secara apa nih? Dipukul-pukul kah? Enggak. Apa misal kalau kamu nggak begini nanti giniin. Anak kan copycat. Anak kan copycat. Jadi apa yang orang tuanya lakuin ditiru. Kita kan nggak tahu kalau misalnya tentu anaknya kayak rasis banget nih. Ya kan itu intoleransi kan. Rasis kan intoleransi kan rasis. Misal kalau orang tuanya nggak pernah gitu tapi tiba-tiba anaknya gitu. Lingkungan. Oh lingkungan. Iya. Lingkungan bisa berpengaruh. Lingkungan apa gara-gara sosmed juga ya? Bisa. Ya kan aku juga pernah sih itu sih ada sih orang sing dia di misal FYP ini nggak ada soal masalah sing itu gitu tapi tiba-tiba langsung keceletuk kalau ketemu misal orang kulit hitam atau putih langsung nyaut kalau padahal itu... dia nih ya bener-bener sama sih sawo mateng sih tapi ya sing menjorok ke kayak rasis lah iya ya. Tiba-tiba langsung kecelur ke situ tapi nggak ada angin nggak ada hujan itu dari apa nih biasanya emang kalau kayak gitu ya biasanya dari lingkungan tetap lingkungan biasanya itu lingkungan dulu kalau yang setahuku ya lingkungan dulu baru peran orang tua ya kadang juga aku juga sering lihat ya biasanya contoh anaknya itu kayak rasis kayak nakal banget tapi didukung sama orang tuanya itu salah ada loh kayak gitu. Tapi kalau semisal kita kan biasanya kan orang-orang Indo kan ini kayak ada ngejok gitu kan. Kalau jokesnya udah ngarah ke situ, tapi orangnya sing ituin tertawa gitu, apakah itu patut diterusin atau itu cuma sekedar gimmick yang biar ya ada perhatian aja gitu. Iya. Kalau kayak gitu sebenarnya itu rasis itu emang awalnya emang nggak baik ya rasis itu. Tapi kalau menurutku sih nggak apa-apa, cuman jangan terlalu sampai keterlaluan lah. Aku juga soalnya juga seneng. Nah, masa dari segi keterlaluan itu dari apa nih? Maksudnya segi keterlaluan itu kan apa ya? Tingkatannya itu sampai mana sih? Jadi gini, biasanya itu kalau misalnya orang rasis itu kan mainnya verbal ya. Mainnya verbal. Kita kan nggak tahu lawan bicara kita itu bener-bener cuma ketawa karir aja, cuma biar kelihatan seneng atau dia pendam dalam hati. Takutnya kalau dia pendam dalam hati, kedepannya dia bakal kayak merasa sengsara gitu, terus benci dengan dirinya sendiri. Kenapa kok dia, contoh, mohon maaf hitam. Kenapa kok aku hitam? Nah itu bakal terus kebawa sampai dia tua. Overthinking ujungnya. Itu juga bisa bikin dia penyakit mental health. Mental health. Oh iya sih masalah mental itu. Iya, itu ujungnya mental. Makanya kok biasanya kan kalau bikin konten apapun itu kan dilarang menyebarkan rasis atau sara. Nah itu soalnya meminimalisirkan itu. Nah kita nggak tahu penonton kita siapa aja. Nah kan itu kan bisa ke filter juga kalau masalah ngecek gitu. Bisa, tapi kan nggak semua orang bisa ngefilter. Oh iya. Human ya, STM. Nggak bisa. Tidak semua orang.
Sebenarnya toleransi itu dari diri sih, dari diri pribadi. Dari diri pribadi. Mm-mm. Loh, tapi kan tanpa ajaran kan kita nggak mungkin bisa dong. Iya, sebenarnya dari diri pribadi dengan media-media dari pengajaran lingkungan itu kan media perantara kan, trigger lah hitungannya lah, kayak triggernya. Trigger. Oh, apa sih bikin memancing kita buat Kayak gitu, menghormati satu ini gitu. Tapi apa itu? Contohnya kayak dia, caranya menghormati sesama itu gimana? Maksudnya tanpa pandang, misal tanpa ngejok sing dark gitu. Jangan lihat orangnya ya. Enggak gitu. Maksudnya itu jangan lihat orangnya itu, maksudnya itu kayak kalau misalnya kita komunikasi dengan yang benar-benar kita kayak merasa aduh aku mau rasis, tapi jangan. Jadi tapi nggak bisa, tapi takut gitu loh. Jadi lebih baik jangan lihat orangnya, tapi lihat orang, maksudnya itu kayak gimana ya ngomongnya ya. Jangan lihat sudut pandang orangnya itu benar-benar kayak rasisnya gitu. Oh, enak uang orang-orang sing pengen ngejok sih, pengen ngejok soal misal sorry apa kulit hitam gitu, pengen ngejok tapi kempet terus, tiba-tiba keceplosan. Ya mohon maaf lah paling nggak mohon maaf lah kalau gitu. Tapi masalah yang di iniin di depannya dia aman, tapi di belakang ya itu mohon maaf lah paling nggak harus ada. Tapi kan kita nggak tahu kalau dia ini sakit hati atau nggak, soalnya kan dia mainnya kan di belakang. Itu gimana cara ngetahui? Susah ya kalau kayak gitu ya, emang kompleks sih kalau kayak gitu. Biasanya paling nggak itu ada usaha buat kita yang udah ngerasisin dianya buat misal apa, dirimu Kristen, misal aku nih selamat ya gitu loh ya. Terus di belakang ya dari misalnya kamu kayak gitu, kamu harus ada minta maaf ke aku gitu. Nah, kalau nggak ada rasa itu berarti masuk intoleran ya. Kalau nggak ada rasa simpatinya, iya intoleran. Rasa simpatinya itu susah.